Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pramesti dari Prodi Akuntansi Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku biaya di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Oke. Hal pertama yang akan kita tekankan di sini adalah kita akan membedakan istilah cost dengan biaya. Dua istilah yang sepertinya sama, tapi ternyata masih menimbulkan perdebatan di kalangan akuntan di Indonesia. Cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan biaya adalah cost yang sudah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Posisinya ketika dilaporkan di laporan keuangan, cost ini akan muncul di laporan posisi keuangan, sedangkan biaya akan muncul di laporan laba rugi. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Biaya diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, berdasarkan ketertelusurannya. Ada yang dikenal dengan direct cost dan indirect cost. Biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang secara mudah bisa kita telusuri ke dalam produk atau benda yang mendapatkan biaya tersebut. Sedangkan indirect cost adalah cost yang tidak dengan mudah bisa kita telusuri ke suatu produk. Sedangkan klasifikasi yang kedua, perilaku biaya dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, variable cost. Variable cost adalah biaya yang nilainya tetap per unit, namun akan berubah secara proporsional sesuai dengan level aktivitasnya. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang secara total jumlahnya tetap dalam level aktivitas tertentu. Yang ketiga, mixed cost atau biaya campuran. Biaya campuran ini adalah satu biaya yang di dalamnya terdapat elemen fix dan ada elemen variabelnya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, production cost atau cost produksi, biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian ada marketing expense atau biaya pemasaran yang digunakan untuk proses pemasaran. Kemudian ada general and administrative expense atau biaya administrasi dan umum. Yang terakhir, elemen biaya produksi. Nah, kalau kita menelaah kembali di materi cost accounting atau akuntansi biaya, elemen biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku atau raw material cost. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost. Jadi semua produk yang diproduksi pasti mengonsumsi ketiga biaya tersebut. Produk membutuhkan bahan, produk memerlukan tenaga kerja yang melakukan prosesnya, dan produk memerlukan overhead pabrik untuk membantu proses produksi. Kemudian konsep pembebanan biaya. Yang pertama adalah biaya itu sendiri, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada cost object atau objek biaya. Terakhir adalah cost assignment atau pembebanan biaya. Biaya tadi sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas cost object. Apa itu cost object? Cost object adalah unsur berupa apapun yang kepadanya dibebankan biaya. Cost object itu ada beberapa jenis, misalnya produk, departemen, aktivitas, dan pelanggan. Di akuntansi konvensional, aktivitas ini belum dikategorikan sebagai cost object, namun di sistem modern, aktivitas inilah nanti yang akan banyak dibahas, akan banyak digali sebagai cost object. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pembebanan biaya atau cost
assignment. Biaya itu sebagai sumber daya. Yang pertama, biaya sumber daya itu bisa kita lakukan penelusuran langsung, kemudian penelusuran pemicu, dan alokasi. Oke. Kemudian, penelusuran langsung itu berdasarkan observasi fisik. Biaya tersebut bisa kita telusuri dari produk ke biaya yang terjadi dalam produk tersebut. Sedangkan penelusuran pemicu ini kita kaitkan dengan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Kenapa kegiatan ini bisa mengonsumsi biaya sebanyak ini? Penyebabnya apa? Biayanya sebanyak ini dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai hubungan kausal. Sedangkan alokasi itu asumsi hubungan. Sebetulnya nggak ada hubungan, tapi karena dianggap ada, asumsinya adalah mereka mengonsumsi biaya sebanyak ini, sehingga kita sebut pembebanan biaya cost assignment-nya berdasarkan asumsi. Dalam hal ini asumsi manajerial tentunya ya. Kemudian, dari biaya sumber daya yang ada ini, semuanya mengarah ke objek biaya. Selanjutnya, akurasi pembebanan biaya. Masalah apa di akurasi pembebanan biaya? Akurasi sendiri sebenarnya adalah konsep relatif. Pembebanan biaya ini harusnya masuk akal dan logis, bukan tentang jumlah yang benar. Ya, ini yang disebut dalam akurasi pembebanan biaya. Tujuannya mengukur dan membebankan sebaik mungkin biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Sekali lagi, ini bukan tentang benar dan salah, tapi tentang sesuatu hal yang logis untuk pembebanan biaya. Ketika pembebanan biaya itu terjadi distorsi, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, maka dampak yang lebih besar adalah kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Sehingga pembebanan biaya ini diupayakan agar logis, realistis, sehingga meminimalisir adanya kesalahan pengambilan keputusan. Ini tadi tentang pembebanan biaya. Kemudian penentuan pemicu biaya ini adalah serangkaian proses bagaimana manajemen dari pihak manajerial itu bisa menentukan pemicu biaya. Yang pertama, pemicu biaya adalah faktor yang menentukan besar kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. Jadi pemicu biaya itu seberapa besar satu kegiatan itu bisa mempengaruhi biaya tersebut, besar kecilnya dipengaruhi. Kemudian aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dan aktivitas itu mengonsumsi biaya. Letaknya di sini, kuncinya adalah manajemen harus bisa mengidentifikasi aktivitas ini secara akurat, secara logis. Pemicunya apa? Kemudian ada tahapan penentuan pemicu biaya. Yang pertama, kita harus menganalisis aktivitas sekaligus kita menganalisis biaya. Aktivitas apa yang akan terjadi? Analisis aktivitas dilakukan dengan melakukan wawancara kepada karyawan, melakukan inventarisasi aktivitas, dan membuat pengecekan ulang. Ini yang disebut dalam proses analisis aktivitas. Sedangkan analisis biaya adalah menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Setelah kita membuat analisis aktivitas dan analisis biaya, langkah selanjutnya menginventarisasi pemicu biaya. Pemicu biaya ini apa saja sebetulnya? Apa yang menyebabkan biaya ini tinggi dan biaya itu rendah dan seterusnya? Ini analisis inventarisasi pemicu biaya. Yang terakhir, kita memilih pemicu biaya yang paling logis. Karakteristiknya, pemicu biaya harus dapat diukur, dapat dikendalikan, sederhana, berhubungan dengan objek biaya, dan dapat diterima. Kalau kita bicara secara teoritis, sepertinya ini suatu hal yang sangat sulit dan diperlukan ketajaman, membutuhkan jam terbang seorang manajer untuk bisa menganalisis pemicu biaya ini dengan tepat. Dilanjutkan dengan biaya barang dan jasa. Kita kenal
Yang pertama ada produk berwujud. Barang yang diproduksi dengan mengonversi bahan melalui tenaga kerja dan memanfaatkan overhead pabrik. Sedangkan produk tidak berwujud adalah jasa yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dengan bantuan hal-hal yang berhubungan dengan overhead tadi. Oke. Ini istilah barang dan jasa. Kemudian ada fitur jasa. Ini yang membedakan antara barang dan jasa. Yang pertama kewujudan, daya tahan, keterpisahan, dan heterogenitas. Propertinya. Secara wujud, jasa itu tidak dapat disimpan, tidak dapat proteksi hak paten, tidak bisa ditampilkan, harganya sulit ditentukan. Daya tahannya, manfaat jasa itu cepat hilang, namun jasa biasanya dibutuhkan secara kontinu atau berulang. Keterpisahan, pelanggan terlibat dalam proses produksi. Ada kalanya ketika kita mengonsumsi jasa, di situ kita menyampaikan secara spesifik jasa seperti apa yang kita inginkan. Kemudian produksi massal sulit dilakukan karena sekali lagi jasa itu bersifat customized sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, secara heterogenitas variasi jasa ini sangat banyak. Dari segi dampak akuntansi manajemen, yang pertama karena tidak dapat disimpan, maka jasa ini tidak memiliki persediaan. Dan perlu kode etik karena tadi berkaitan dengan jasa yang tidak punya proteksi hak paten. Bentuk fisiknya tidak ada dan pembebanan biayanya rumit. Selanjutnya, dari segi daya tahan, dampak terhadap akuntansi manajemen yang pertama, tidak ada persediaan, kemudian perlu standar dan konsistensi berkaitan dengan jasa tadi yang sifatnya berulang. Kemudian dari segi keterpisahan, biaya dihitung per pelanggan dan konsisten kualitas itu diperlukan karena sifatnya berulang, customize per pelanggan, sehingga biaya dihitung per pelanggan dan mempertahankan kualitas itu jadi kunci utama. Dari segi heterogenitas, pengukuran produktivitas variabel dan pengukuran kualitas variabel itu yang diperlukan, yang perlu diperdalam dari hal atau dari bagian yang terkait dengan akuntansi manajemen. Selanjutnya, berbagai definisi biaya produk. Oke, di sini nanti akan ada 3 definisi. Yang pertama, biaya produk rantai nilai, kemudian biaya produk operasional, dan biaya produk tradisional yang kita kenal saat ini. Itu mayoritas ke biaya produk tradisional. Seperti apa bedanya? Oke, kita lihat. Dalam biaya produk rantai nilai, komponennya ada research and development, kegiatan produksi masukkan dalam biaya, pemasaran juga dimasukkan dalam biaya, sekaligus layanan pelanggan. Dalam definisi biaya produksi operasional, itu pemasaran dan layanan pelanggan yang dimasukkan. Oke. Kemudian, ya. Oke. Di sini baru terlihat bedanya. Bahwa di dalam biaya produksi operasional itu mengeliminasi biaya research and development sebagai komponen biaya produksinya. Beda dengan biaya produksi pada rantai nilai. Sedangkan dalam biaya produksi tradisional, fokusnya hanya ke dalam proses produksi. Bahan, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Itu yang dikenal sebagai biaya produksi tradisional. Kegunaannya dari masing-masing ketiga definisi biaya produk tadi, untuk biaya produk rantai nilai itu digunakan untuk keputusan harga, keputusan product mix, analisis laba strategis dan sebagainya yang banyak digunakan oleh akuntan internal. Sedangkan untuk biaya produk operasional, ini keputusan desain dan analisis laba taktis, ini lebih ke arah manajerial yang lebih atas, sedangkan biaya produk tradisional ini biasanya digunakan untuk pelaporan keuangan, pelaporan akuntansi, laporan keuangan yang dipublikasikan secara luas.
Oke, kemudian kita akan membedakan laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Di laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu ada elemen persediaan. Sedangkan laporan laba rugi untuk perusahaan jasa itu mereka tidak memiliki persediaan, tapi mereka memiliki pekerjaan dalam proses awal. Artinya pekerjaan tersebut belum selesai dalam periode sebelumnya dan akan diselesaikan dalam periode ini. Ternyata ada bedanya. Selanjutnya, biaya dalam pengambilan keputusan. Ada istilah biaya relevan, adalah biaya masa depan yang nilainya berbeda di antara berbagai alternatif. Dua kunci utama, masa depan dan nilainya berbeda, itulah relevan cost. Kemudian biaya diferensial. Biaya diferensial ini seperti istilahnya different, berbeda. Berarti biaya tersebut harus berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Kemudian ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Manfaat yang dikorbankan saat satu alternatif keputusan dipilih dan tidak memilih alternatif yang lain. Memilih keputusan A dan tidak memilih keputusan B. Kalau tidak memilih keputusan B, maka nanti apa dampaknya terhadap kita? Apa yang harusnya bisa kita dapat dari keputusan B, tapi akhirnya tidak bisa kita dapat karena kita memilih keputusan A. Itulah biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang terakhir, ada biaya terbenam atau sunk cost. Ini adalah biaya masa lampau yang apapun keputusan masa depan tentang biaya tersebut tidak akan merubah adanya biaya tersebut. Oke, ini beberapa istilah dalam pengambilan keputusan. Dan di materi kali ini berakhir di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wahyu Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.